detik yang berlalu bukan menjauhkan kita dari kematian, tapi membuat kita semakin dekat dengan kematian. Karena kita sedang menuju kepada kematian, maka digunakan kata iktaraba, sesuatu yang dituju. Dan sesuatu yang dituju itu tidak menjadi jauh, semakin dekat. Semakin dekat. Allah mengatakan iktaraba linnasi hisabuhum, telah dekat bagi manusia perhitungan amalnya, yaitu telah dekat bagi manusia akan kematiannya. Wa hum fi ghaflatin muridun, tapi anehnya manusia, meskipun kematiannya semakin dekat, wa hum fi ghaflatin muridun, mereka tetap saja lalai. Bahkan mereka tetap saja berbuat maksiat kepada Allah. Maka muhasabalah bahwa kita harus berpikir cerdas. Bagaimana umur kita yang semakin berkurang ini, tapi kita bisa menghasilkan karya-karya yang banyak untuk bekal kita di akhirat nanti. Maka di antara cara kerja cerdas itu adalah kita banyak dan bersungguh-sungguh di dalam bersyiar kebaikan. Nabi mengatakan, ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Siapapun yang mengambil peran, mengajak orang lain, membimbing orang lain, bahkan memberi petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, dan orang itu melakukan kafa'ilihi, dia yang melakukan itu mendapatkan pahala, dan kita yang telah menjadi pembimbingnya, pemberi petunjuk akan mendapatkan pahala kebaikan. Kalau kita kemudian bersyiar, lalu 50 orang siap bergabung di dalam Majelis Tunai dan mereka diberi pelayanan maksimal, mungkin kita tidak akan ikut mendampingi mereka. Mungkin kita belum jadi tour leadernya, atau belum menjadi salah satu jamaah dari 50 orang yang kita ajak itu, atau mungkin kita belum jadi mutawif di sana. Tapi kita hanyalah sekedar memberi petunjuk kepada mereka untuk mendapatkan pelayanan terbaik adalah bergabung di travel ini. Bukan sekedar ondok, tapi benar-benar implementasi. Bahkan implementasi itu adalah lillah. Sehingga orang kemudian tergabung, mereka merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam beribadah kepada Allah. Mereka kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Berapa banyak pahala. Mereka menjalankan ibadah umroh 2 kali. Mereka sholat 5 waktu Masjidil Haram. Semua pahala ini akan mengalir kepada pesyiarnya. Kita harus berpikir cerdas. Umur kita ini tidak banyak, umur kita pendek. Kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Karena itulah, jangan sampai kita sudah bersyiar tapi nol yang kita dapat di hadapan Allah. Kenapa? Orientasi kita tadi bukan lillah, bukan billah. Hitungan kita 50 orang nih, 50 kali sekian, itu yang saya dapat. Tidak salah, tapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan kita bersyiar. Tidak salah, karena memang konsekuensi kita bersyiar ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus sungguh-sungguh di dalam bersyiar ini. Kita harus bekerja cerdas di dalam bersyiar ini. Semakin banyak orang yang kita arahkan untuk tergabung di dalam travel kita ini, maka sebanyak itu juga kita telah berwakaf setiap kepala kali 50.000 rupiah. Ya. Bahkan setiap kepala akan keluar 50.000 rupiah. 50 orang, 50 dikali 50 kita telah berwakaf itu untuk penghafal Quran. Berpikir cerdas kita. Kita tinggal kemudian mungkin ibadah kita hanya 5 waktu saja, tapi begitu di akhirat nanti diangkat derajat kita oleh Allah dikarenakan ada pahala menghafal Quran, ada pahala qiyamul lail, ada pahala haji, pahala umrah. Kita bingung dari mana ini? Ternyata dari setiap kali kita bersyiar, satu kepala yang kita ajak itu ada nilai wakaf kita di sana 50.000 rupiah. Untuk siapa? Penghafal Quran. Setiap huruf mereka baca Quran dapat 10 kali pahala. Setiap huruf 10 kali pahala itu pun akan mengalir kepada kita. Masya Allah. Maka kita harus bekerja cerdas. Ya, bekerja cerdas, bekerja sungguh-sungguh dengan cara muhasabah. Ya, kita muhasabah. Lalu kemudian selain itu adalah bahwa ya kita harus melangkah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ketujuh,
fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian lakukan. Maka hendaknya kemudian dalam konteks ayat ini kita senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan sebelumnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Maka kita harus selalu merasakan pengawasan Allah, bahwa Allah bukan hanya mengetahui lahiriah kita, bahkan niat kita, bahkan motivasi kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa diawasi oleh Allah, maka rasa ini akan membuat kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan sekaligus akan menjadi rambu-rambu kita agar tidak terjatuh pada sesuatu yang Allah tidak sukai dalam kita bekerja atau bersiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-8, masih pada penggalan ayat yang sama,